Assalamualaikum Bray. Jumpa lagi di ADR Movies. Kali ini kita akan membahas film animasi berjudul Coraline. Disutradarai oleh Henry Selick. Diproduksi oleh Laika dan Pandemonium Films. Dirilis pada tahun 2009. Coraline berkisah tentang seorang gadis yang baru saja pindah ke apartemen tua yang mempunyai suasana yang sangat ia benci. What are you doing here in the middle of the night? Want to hear my new song? Coraline Jones ialah seorang anak tunggal dari Charlie dan Mel Jones yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang penulis lepas. Mereka bisa dibilang sebagai keluarga yang kurang mampu. Charlie dan Mel baru saja memutuskan untuk menjual rumah mereka dan pindah ke sebuah apartemen tua berusia ratusan tahun di daerah terpencil. Para tetangga di Pink Palace Apartment terlihat aneh dan menakutkan. Coraline bertemu seorang anak laki-laki aneh yang bernama Wiben Lovett. Coraline pun tidak menyukai Wiben karena dia terlalu banyak bicara. Tetapi Wiben berbaik hati lalu memberinya sebuah boneka yang mirip dengan Coraline. Look what I found in Grandma's trunk. Huh. I'm way too old for dolls. Hari-hari dilalui Coraline dengan membosankan. Dia merindukan teman-teman lamanya. Dia juga membenci kedua orang tuanya selalu sibuk dengan tulisan mereka. Sehingga tidak ada seorang pun yang peduli untuk meluangkan waktu dengannya. Akhirnya, ayahnya menugaskan Coraline untuk mendata isi apartemen mereka dan melaporkannya kembali kepadanya. Hal itu hanyalah taktik agar Coraline menjadi sibuk dan tidak mengganggu kesibukan mereka lagi. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah pintu kecil. Ibunya berhasil menemukan kunci untuk membuka pintu kecil itu. Tapi anehnya di balik pintu hanyalah tembok. I don't get it. They must have closed this off when they divided. Malam harinya, Coraline melihat seekor tikus melintas di kamarnya. Dia menemukan tikus itu sedang menyelinap ke dalam pintu kecil yang ditemukannya tadi pagi. Di balik pintu itu, Coraline menemukan kalau tembok itu sudah hilang dan berganti menjadi terowongan yang berwarna-warni. Ia menelusuri terowongan itu dan sampai pada sebuah rumah. Rumah itu persis seperti apartemen yang ia tempati. Dia bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai ibu lain dari Coraline sedang memasak makanan yang lezat dan seorang pria mirip ayahnya sedang memainkan musik untuknya. Hello? Coraline sangat senang atas perlakuan dua orang tersebut. Sayangnya, ketika dia terbangun, dia tidak lagi berada di rumah itu, tetapi berada di apartemen yang ia benci. Any requests? Mango milkshake? Coraline merasa kalau dia akan merasa lebih bahagia jika bersama dengan ayah dan ibu lain di dalam pintu kecil tersebut. Di sana dia selalu mendapatkan apa yang dia sukai. Ibunya selalu memasak makanan yang enak dan ayahnya selalu menemaninya bermain. Serta tetangga-tetangganya yang aneh dan misterius berubah menjadi orang-orang yang menyenangkan dan menghibur. Namun ada satu hal yang membedakan mereka semua dari orang-orang aslinya, yaitu mata mereka terbuat dari kancing. Coraline berhasil menemukan kunci pintu kecil dan menelusup kembali ke sisi yang lainnya. Di sana ia bertemu kembali dengan ayah dan ibu lainnya yang ternyata mengetahui keinginan Coraline untuk bisa bersama dengan mereka selamanya. Ibu lain menyetujuinya dengan satu syarat. Coraline harus bersedia mengganti mata aslinya dengan kancing seperti yang mereka miliki. Coraline ketakutan dan menolak lalu ingin kembali ke orang tua lamanya. Tapi dia tidak berhasil keluar dari dunia boneka kancing itu. Sikap itu membuat si ibu lain marah dan menunjukkan sosok aslinya yang menyeramkan. Coraline lalu dikurung di dalam sebuah cermin sampai dia bersedia menerima jahitan di matanya. Di dalam cermin, Coraline bertemu dengan 3 hantu anak-anak yang mengaku sebagai korban dari si ibu lain yang ternyata bernama Beldam. Mereka dulu bersedia menjadi anak Beldam dan menerima kancing itu sebagai pengganti mata. Tapi ternyata, Beldam memakan jiwa mereka dan membuat mereka terikat dengan dunia itu. Satu-satunya cara adalah dengan menemukan kembali bola mata mereka yang sudah dicuri dan mereka meminta bantuan Coraline.
you could find our eyes. I'll try. Wiben bisu berhasil membebaskan Coraline dari dalam cermin dan mengantarkannya ke pintu kecil untuk melarikan diri. Dia berhasil kembali ke rumahnya. Tapi orang tuanya menghilang diculik oleh Beldam. Kucing hitam kurus mengatakan bahwa Beldam sebenarnya adalah penyihir jahat yang menjebak anak-anak nakal yang tidak bahagia dengan keluarga mereka. Beldam akan menempatkan mata-matanya di kamar anak tersebut, yang ternyata adalah boneka kain yang mirip dengan dirinya. Beldam bisa melihat ketidakbahagiaannya melalui mata kancing itu, lalu memenuhi keinginan si anak di sisi lain dunianya. Oh, sweetie. Miriam dan April memberikan cincin kepadanya untuk membantu perjalanannya. Cincin itu akan bisa menunjukkan wujud asli sesuatu benda yang sudah disihir. Ketika dia kembali, Beldam mengunci pintu itu dan menelan anak kuncinya, sehingga Coraline tidak akan pernah bisa kabur. Ia lalu membuat perjanjian dengan Beldam. Coraline harus bisa menemukan ketiga bola mata itu beserta orang tuanya dalam waktu 1 malam. Maka Beldam akan membebaskan mereka semua. Tapi kalau ia gagal, maka Coraline harus tinggal bersamanya. Coraline berhasil menemukan mata ketiga hantu yang ditemuinya di dalam cermin. Tapi ia belum berhasil menemukan orang tuanya. Si kucing hitam membantunya dan ia berhasil menjebak Beldam untuk membuka pintu kecil dan membawa lari bola kaca tempat kedua orang tuanya. Dia lalu mengunci pintu kecil dan berhasil membuang anak kunci ke sebuah sumur yang sangat dalam dengan bantuan Wiben. Bless you, miss. You found me. Hurry on, girl. This what you're looking for? Always. You don't get it, do you? I think I mentioned that I don't like rats at the... I'm with you. No. You have a very funny way of showing it. Mom. Dad. Go on. Coraline pada akhirnya menyadari bahwa meskipun keluarganya tidak sempurna, tapi ia menyayangi orang tuanya. Ia lalu mengadakan pesta kebun untuk orang tua dan tetangga-tetangganya. Apartemen tua itu tidak terlihat suram lagi, karena para penghuninya saling kenal dan akrab. Demikian ulasan film kali ini. Mimin memberi rating 8 pada film ini, karena cerita menegangkan dan unik. Sampai berjumpa pada film berikutnya. Wassalamualaikum. Open me, Miss Spink. Miss Forcible. Oh, look, April. Stop. I grew up here. Welcome, Miss Lovat. I'm Coraline Jones. I've got so much to tell you.